Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim dari Universitas Negeri Yogyakarta yang beranggotakan saya, Afandi Fajar Ramadan. Saya Ida Febriana. Dan saya Alivia Friska Aryani. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 menyebabkan dampak yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang mengalami dampak terbesar adalah sektor ekonomi. Berdasarkan data BPS, pada kuartal 2 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun sebesar minus 5,32%. Pada kuartal 1 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 2,97%. Hal itu sangat menurun dibandingkan dengan kuartal yang sama di periode sebelumnya, yaitu pada angka 5,02%. Penurunan pada sektor ekonomi juga berimbas terhadap situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Per Agustus tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat sebanyak 2,67 juta jiwa, yang semula berada pada tingkat 5,23% menjadi 7,07%. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia. Melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, pemerintah menargetkan pertumbuhan wirausaha Indonesia. Saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia berada pada angka 3,4%. Hal itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura 8,7%, Malaysia 4,74%, dan Thailand 4,26%. Pemerintah menargetkan akan lahir 500.000 pengusaha baru setiap tahunnya. Generasi Z, terutama mahasiswa, yang dianggap memiliki kreativitas, inovasi, dan melek teknologi, diharapkan mampu mewujudkan tujuan tersebut. Dengan bertambahnya jumlah wirausaha di Indonesia, maka lapangan pekerjaan pun akan bertambah. Namun sayangnya, minat berwirausaha pada mahasiswa masih sangat rendah. Hal itu dapat dilihat dari rasio kewirausahaan di Indonesia yang masih sangat rendah, yaitu 3,4%. Selain itu, pembelajaran kewirausahaan di universitas juga belum mampu untuk menumbuhkan minat wirausaha pada mahasiswa. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah gagasan inovatif berupa EduBrainer, inovasi aplikasi pembelajaran berbasis game edutainment guna menumbuhkan minat berwirausaha pada mahasiswa di era new normal. Melalui EduBrainer, mahasiswa akan diberikan tantangan-tantangan yang terbagi dalam beberapa level dan harus diselesaikan secara runtut dari level yang paling rendah. Konten pembelajaran terdiri dari teori, kuis, proyek, dan refleksi terkait kewirausahaan yang terfokus untuk menumbuhkan minat berwirausaha pada mahasiswa. Dalam EduBrainer akan disediakan dua fitur tambahan. Yang pertama adalah chat komunitas dan yang kedua adalah layanan informasi. Chat komunitas berguna untuk memudahkan pengguna dalam berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan pengguna yang lainnya. Kemudian, layanan informasi berguna untuk memudahkan para pengguna dalam mendapatkan informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan. Desain penelitian kami meliputi beberapa tahap. Yang pertama yaitu analyze. Pada tahap ini kami melakukan analisis kebutuhan dan masyarakat pada generasi Z, yaitu mahasiswa khususnya di era new normal. Yang kedua yaitu desain yang meliputi perancangan fitur dan tampilan pada EduBrainer. Yang ketiga yaitu development. Proses ini kami lakukan berdasarkan hasil dari uji coba desain dengan melakukan penyesuaian berdasarkan rancangan produk sebelumnya. Tahap yang keempat yaitu implementasi produk dan yang terakhir merupakan tahap evaluasi. Di sini kami menggunakan dua teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik studi pustaka. Teknik ini kami gunakan untuk mencari informasi seperti materi pembelajaran, pembentukan UMKM berbasis digital, dan pengembangan aplikasi. Teknik yang kedua yaitu angket. Kami memilih sampel berdasarkan keterlibatannya dalam melakukan pembelajaran kewirausahaan berbasis game edutainment di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang selanjutnya merupakan teknik analisis dan pengolahan data yang kami gunakan. Yang pertama yaitu menganalisis data yang diperoleh. Berdasarkan angkat yang telah kami buat, kami mendapatkan 56 responden mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua yaitu menentukan solusi yang tepat. EduBrainer dihadirkan sebagai alternatif media pembelajaran kewirausahaan bagi mahasiswa. Yang ketiga yaitu menentukan cara pembuatan. Hal ini kami lakukan mulai dari perancangan sistem hingga pengimplementasian.
Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi berdasarkan kritik dan saran yang telah kami terima. Baik, berikut ini merupakan tampilan user interface dari aplikasi Edupreneur. Yang pertama ada tampilan awal, tampilan pengenalan aplikasi, kemudian halaman login, dan juga halaman registrasi. Dan berikut merupakan halaman utama atau beranda dari aplikasi Edupreneur. Di halaman ini, pengguna dapat melihat status levelnya dalam pembelajaran, yang mana terdiri dari beginner atau pemula, intermediate atau menengah, dan advance atau mahir. Nah, selain itu, pengguna juga bisa melihat dua aktivitas terakhir yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian, jika layar diusap ke arah kiri, maka akan muncul tampilan layanan yang kami sediakan, antara lain layanan diskusi, konsultasi, dan juga layanan informasi. Selanjutnya, terdapat halaman pembelajaran yang terdiri dari materi pembelajaran berbentuk video, PowerPoint maupun modul, kemudian tombol untuk memulai permainan, dan juga tombol untuk mengerjakan student project. Dalam halaman ini, pengguna harus menyelesaikan materi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke permainan dan student project. Berikut merupakan tampilan dari permainan atau game quiz yang kami rancang, di mana game quiz ini bertemakan petualangan di mana pengguna harus menyelesaikan beberapa soal dan juga teka-teki terkait dengan materi kewirausahaan yang sedang dipelajari. Dan berikut merupakan tampilan student project dan laporan akhir hasil belajar pengguna. Setelah menyelesaikan materi, game, dan juga student project, pengguna dapat melaksanakan praktik kewirausahaan dengan memanfaatkan berbagai layanan yang kami sediakan, seperti layanan konsultasi gali ide usaha, keuangan, produksi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kewirausahaan. Kemudian, mari kita beralih ke analisis PES. Yang pertama, pada poin politikal, yakni kondisi politik dan kebijakan pemerintah Indonesia yang sangat mendukung perkembangan UMKM. Salah satunya ditandai dengan berbagai dana bantuan usaha bagi UMKM. Kemudian, pada poin kedua ada ekonomi, yakni akibat adanya COVID-19, kondisi perekonomian di Indonesia menjadi semakin terpuruk, yang salah satunya ditandai dengan tingginya angka PHK dan juga pengangguran. Lalu pada poin ketiga adalah sosial, yakni perlunya pendidikan kewirausahaan yang tidak hanya berpaku pada teori saja, namun juga dapat menumbuhkan minat berwirausaha. Dan poin yang terakhir adalah teknologi, di mana saat ini perkembangan teknologi semakin pesat khususnya di bidang pembelajaran digital. Lalu, aplikasi Edupreneur yang kami rancang diprediksi pada tahun 2022 dapat didaftarkan secara resmi di hak kekayaan intelektual, serta adanya pembaruan fitur dan juga variasi games. Kemudian pada tahun 2023 diprediksi mampu diakses dengan 14 ragam bahasa, dan pada tahun 2025 dapat diakses secara meluas di berbagai negara. Dalam pengimplementasian aplikasi Edupreneur yang kami rancang, tentunya membutuhkan peran dari berbagai pihak, antara lain Kemendikbud, ahli kurikulum, perguruan tinggi, startup teknologi game, dan tentunya praktisi kewirausahaan dan UMKM. Kelemahan Edupreneur merupakan aplikasi yang masih baru di kalangan mahasiswa. Namun, Edupreneur juga memiliki beberapa keunggulan seperti mampu meningkatkan jiwa berwirausaha di kalangan mahasiswa, memiliki desain yang informatif dan menarik, serta memiliki fitur sebagai pengembangan diri bagi mahasiswa. Selain itu, dengan adanya perkembangan iptek, maraknya penggunaan media daring untuk pembelajaran, dan juga mudahnya dalam melakukan akses internet menjadi peluang bagi Edupreneur untuk mengembangkan aplikasinya di kalangan mahasiswa. Namun, adanya plagiasi dari pihak lain dan munculnya developer baru perlu kita waspadai. Oleh sebab itu, kami melakukan beberapa strategi seperti menjalin kemitraan dengan stakeholder dalam rangka pengenalan aplikasi, menyediakan UI dan UX yang menarik dan mudah dipahami, serta melakukan pengurusan hak atas kekayaan intelektual. Berdasarkan pemaparan materi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Edupreneur memiliki fitur dan fasilitas yang dapat meningkatkan minat berwirausaha di kalangan mahasiswa. Yang kedua, pengenalan dan pengembangan Edupreneur membutuhkan peran serta dari stakeholder. Di sini kami juga memiliki beberapa saran. Yang pertama, bagi stakeholder diharapkan mampu berperan dan bersinergi dalam melakukan pengembangan Edupreneur sehingga mampu menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan konsep dari penelitian yang sudah ada.